Halo semuanya. Oke, general reading ya. General reading ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya, langsung aja. Kali ini kita mau lihat yang mau disampaikan ke kamu saat ini ya. Jadi kita lihat prediksi tentang yang mau disampaikan, yang mau dikatakan untuk kamu saat ini ya. Oke, kita lihat. Terima kasih. Cara, wah. Jadi guys, aku ngerasa ini mau dikatakan ke kamu ya. Kalau kamu ngerasa hidupmu harus berubah, ya kamu pun harus berubah gitu. Misalnya kamu pengen hidupmu lebih baik, lebih efektif, lebih efisien ke depannya, ya lakukanlah sesuatu supaya ada perubahan, supaya ada peningkatan ya. Dan aku ngerasa sebenarnya saat kamu mulai berubah, misalnya minimal gitu ya, fokus sama diri sendiri aja dulu, mencintai dirimu aja dulu gitu ya. Saat kamu berubah kayak gitu, sebenarnya itu men-trigger seseorang, itu seperti memacu seseorang untuk berubah juga ya. Tapi ini perubahan dia itu lebih kayak supaya dia lebih positif gitu ke kamu ya. Jadi maksudnya ya ketika kamu memprioritaskan dirimu, kamu menghargai dirimu, ya itu artinya kamu buat dirimu berharga ya. Jadi ya kamu jadi berharga di mata dia, kamu menjadi berharga di mata orang ini ya, gitu guys. Terus kemudian aku ngerasa ini ya, kayak ada peluang, ada kesempatan untukmu supaya hidupmu lebih beruntung, supaya hidupmu lebih bahagia gitu. Itu sih. Tapi memang itu kayak nggak mudah ya, karena ada lika-likunya, ada pasang surutnya. Tapi begitulah hidup ya. Kita mau mencari cahaya juga ya banyak lika-likunya, banyak rintangannya dan tantangannya gitu ya. Cuma apa ya, aku sih ngerasanya apa yang bisa diperbuat, perbuat aja, apa yang bisa dilakukan, lakukan aja, mulai dari sekarang gitu. Berusahalah meskipun kayak apa ya, ya kita bisanya seperti ini, kita mampunya kayak gini, ya lakukan gitu. Atau kamu bisanya berbuat ini, bisanya berbuat itu, ya lakukan aja. Sedikit banyaknya ya itu berpengaruh ke depannya gitu. Dan aku ngerasa memang dalam waktu dekat rasa sensitif itu masih mau muncul ya. Misalnya kayak apa ya, aku tuh bisa semangat lah lanjutkan hidupku, tapi nanti bisa tiba-tiba yang ngerasa ngedown, ngerasa baper, ngerasa sensitif memikirkan sesuatu atau seseorang. Iya, rasa-rasa kayak gitu bisa muncul, tapi bangkit lagi lah. Ya, kuatkan diri lagi dan lanjutkan lagi hidupmu ke depannya ya. Dan aku ngerasa kamu itu kalau sensitif gitu, itu karena apa ya? Memang udah dari sananya ya.
Kamu sangat sensitif, dan sensitifmu itu menandakan kamu bisa merasakan energi orang. Kamu bisa merasakan energi seseorang, apalagi dia terkoneksi sama kamu. Apalagi ya dia kayak ada koneksi spiritual, ada ikatan batin sama kamu. Jadi dia kenapa-napa di sana, kamu bisa merasakannya. Ya, karena kamu sesensitif itu. Jadi misalnya dia di sana mikirin kamu, kamu bisa ngerasainnya. Dia di sana kangen sama kamu, kamu bisa ngerasainnya. Atau dia di sana kenapa-kenapa, dia di sana nggak bahagia, ya kamu bisa ngerasainnya. Kamu bisa merasakannya ya. Itulah kelebihan orang sensitif ya. Cuma ya gitu, jadi baperan. Iya seperti itu. Ya begitu hidup ya. Ada kelebihan, ada kelemahan. Oke, cara langsung aja. Ini dikatakan tidak perlu menjelaskan apapun ke siapapun. Yang jelas, kamu lebih bahagia karena hidup lebih apa adanya. Itu. Jadi nggak usah overthinking. Ya, nggak usah kayak, aduh, aku kadang mikir ya, bagaimana aku di mata dia? Bagaimana aku di mata mereka? Apa yang dia pikirkan? Apa yang mereka pikirkan? Ya, jangan berlebihan overthinking gitu ya. Jangan berlebihan berpikir soal kayak gitu. Karena sebenarnya kamu nggak perlu menjelaskan apapun ke siapapun. Ya, atau nggak usah berlebihan menjelaskan kamu beginilah, kamu begitulah. Kalau kamu baik ya kamu dipandang baik. Kalau kamu apa ya? Kalau kamu benar ya kamu benar gitu. Ya Tuhan akan tunjukkan semuanya kan. Yang jelas kamu itu bisa loh lebih bahagia daripada dia. Kamu bisa lebih bahagia daripada mereka. Kalau kamu hidup lebih apa adanya gitu. Oke? Jadi berdamai dengan dirimu, berdamai dengan keadaanmu, berdamai dengan hidupmu, berdamai dengan semuanya. Kalau kamu ngerasa ya begitulah, kadang aku membuka diri gitu guys, tapi kadang aku membatasi diri. Ya udah, berdamai dengan perasaan ini. Kadang menutup diri, kadang membuka diri, ya terserah kamu lah gitu. Ya kan? Nah, terus sesungguhnya di dalam kehidupan manusia ada satu orang yang sulit dilupakan. Jadilah orang baik dan tulus, maka kamu akan menjadi satu-satunya yang sulit dilupakan. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir ya, perjuanganmu, kebaikanmu, pengorbananmu, kesabaranmu, ketulusanmu selama ini ya itu udah tertanam ya di alam semesta ini. Kalau orang nggak menghargai tapi Tuhan menghargai gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan apa ya, di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan seseorang, atau di dalam kehidupan dia lah, itu ada loh satu orang kayak susah banget dilupain ya. Jadi kalau kamu orangnya baik, kamu orangnya tulus, berarti kamu yang sulit dilupakan, kamu yang susah dilupain gitu ya. Sama kayak gini, dia bisa jatuh cinta berkali-kali, tapi kalau kamu lah cinta sejati, ya udah, kamu dicintai seumur hidupnya. Cie, hahaha. Terus seseorang sudah mulai belajar ikhlaskan kamu, bahagia dengan hidupmu, tapi terkadang dia masih merasakan sakitnya kehilanganmu ya. Jadi sebenarnya kayak gitulah. Ada seseorang, ya udahlah, aku belajar ikhlas ya. Kamu bahagialah di sana dengan hidupmu, kamu cintai dirimu, kamu fokuslah sama hidupmu, nggak apa-apa. Tapi ya aku kadang ngerasa masih ada rasa sakit ya, kehilangan kamu gitu. Terus ada sosok yang ragu melanjutkan hidup dengan orang lain, tapi dia malu mengatakannya padamu. Ya, gengsi banget ya. Ada orang seperti itu. Atau dia malu, ya dia ada egonya lah gitu. Jadi seseorang ini ya, atau sosok ini, dia itu sebenarnya ragu melanjutkan hidup sama yang lain, tapi kayak
gimana ya bilangnya sama kamu? Gimana mengatakannya ya sama kamu? Aku kan maunya sama kamu lah, inilah itulah gitu. Terus sesungguhnya kamu orang baik dan berkualitas. Banyak yang menyukaimu, tapi sedikit yang bisa memperjuangkanmu. Itu. Jadi sebenarnya guys, ini teruntuk kalian ya yang udah berbuat baik. Ya udah, kamu tuh orang baik. Bahkan kamu punya kualitas ya. Kamu punya value, kamu punya nilai, punya kualitas, punya harga diri, punya kehormatan gitu ya. Ya sebenarnya ada aja suka sama kamu, atau bahkan banyak ya, ada yang menyukaimu. Tapi kan sedikit orang bisa memperjuangkan kamu ya, gitu. Karena orang seperti kamu kan ya layaknya dapat yang baik ya. Kamu itu layak diperlakukan dengan baik karena kamu jadi versi terbaik ya. Jadi ya sedikitlah orang layak gitu untuk kamu ya. Mungkin ada orang yang harus memperbaiki diri dulu, harus jadi versi terbaik dulu lah. Itu baru apa ya? Ya seimbang sama kamu gitu, ya. Jadi jangan turunkan vibrasimu, jangan turunkan harga diri kita supaya diterima semua orang. Atau apa ya? Jangan turunkan kualitas kita supaya diperjuangkan seseorang. Atau apa lagi? Jangan turunkan nilai-nilai kita gitu ya. Jangan turunkan value kita, jangan turunkan betapa berharganya kita gitu. Pokoknya jangan turunkan energimu, jangan turunkan vibrasimu, jangan turunkan harga diri atau apa ya, supaya diperjuangkan seseorang. Karena kalau memang kita terbaik ya berarti layak kan dapat yang terbaik gitu. Kalau kita baik ya layak dapatnya perlakuan yang baik atau perjuangan yang baik ya gitu. Oke? Ternyata di sana ada yang mau mengadu domba kamu dengan yang lain. Tapi Tuhan akan tunjukkan kebenaran tentang dirimu. Ya, begitulah. Begitulah guys. Jadi entah kamu sadar atau enggak ya. Ternyata di sana ada entah temanmu lah, keluargamu, masa lalu, masa sekarang, atau siapa gitu ya. Jadi dia itu di sana mengadu domba. Dia mengadu domba kamu dengan yang lainnya gitu. Jadi dia bilang kamu beginilah, kamu begitulah. Ada yang berkata buruk lah, berkomentar buruk lah tentang kamu untuk mengadu domba kamu ya sama yang lain. Ya mungkin supaya orang lain apa ya terpengaruh gitu dengan omongan dia. Ada juga mungkin mau mengacaukan hidupmu, ada yang mau merusak semuanya, ada yang mau merusak relasi, merusak hubungan gitu, atau apa ya. Mungkin ada yang iri, ada yang dengki atau cemburu ya sama kamu gitu. Tapi kan udahlah ya, yang Maha Kuasa akan tunjukkan. Kalau kamu baik ya kamu baik, kalau kamu benar ya benar gitu. Kayak yang aku bilang tadi ya. Oke, ada teman lama yang pernah menjauh, ingin dekat ke kamu lagi. Tapi dia merasa kamu sudah punya teman baru, sehingga dia makin menjauh. Wah, gitu loh guys. Ada teman lama ya, ini pernah ngejauh lah ya. Terus dia mau deket lagi sama kamu, tapi dia rasa kayaknya kamu sudah punya teman baru. Udahlah. Ya kayak gitu orangnya. Berjuangnya setengah-setengah. Oke. Seseorang ingin bersilaturahmi dengan kamu, tapi dia takut karena kamu menilai dia hanya mau manfaatin kamu. Ya, ini orang yang apa ya, mentalnya kayak gitu. Apa-apa belum dicoba udah menyerah, ya. Belum dilakukan sudah menyerah. Belum diperbuat udah putus asa. Ada orang seperti itu, malu, insecure, minder, takut. Tapi itu semua bagian dari egonya, karena dia orangnya maunya cari aman gitu, maunya di zona nyaman ya. Jadi sebenarnya seseorang ini mau silaturahmi, yang ngomong lah, komunikasi gitu sama kamu ya, pengennya bicara dengan kamu, ngobrol dengan kamu. Tapi kayak apa ya, kamu
Kamu kayaknya nilai aku kayak datang seperlunya, aku kayak datang mau manfaatin kamu aja. Nah, seperti itu. Oke? Minum ya yang aus. Kita lanjut. Nah, ini ada juga yang mau dikatakan, jaga uangmu ya, jaga duitmu. Karena mungkin dalam waktu dekat ada hari-hari yang pusing ya mikirin duit gitu. Jadi jaga keuangannya, lebih berhemat gitu. Terus memang kamu ini banyak prioritas dalam waktu dekat. Bahkan nanti ada kesibukan yang tidak terduga. Misalnya kamu rasa masih bisa nih rebahan, masih bisa mager ya, malas gerak. Masih bisa nih berleha-leha. Santai aja, slow aja. Tapi akhirnya apa? Tiba-tiba sibuk, tiba-tiba dipaksa keadaan, tiba-tiba dipaksa semesta ya. Kamu harus apa ya? Lakukan ini, lakukan itu. Karena keadaannya begitu. Nanti ada tiba-tiba sibuk aja gitu. Ya, terkadang semesta buat gitu kan supaya kita bangun masa depan, ya. Supaya kita tuh apa ya? Ya, lakukanlah sesuatu, lebih berusaha gitu. Supaya hidup kita berubah lebih baik ya. Oke, dan saat kamu sibuk sama hidupmu, saat kamu sibuk sama duniamu, nah di situ kamu dikejar-kejar. Memang energi itu berinteraksi banget ya. Ada kalian gitu. Coba kamu sibukin dirimu, sibuk sama hidupmu, sibuk sama duniamu, sibuk dengan sehari-harimu. Ini kamu yang akan dikejar. Kamu yang akan dicari. Kamu akan dicari siapalah. Kamu akan cari dia, atau kamu akan dicari teman, kamu akan dicari keluarga, atau siapa ya. Tapi kamu kayak ngerasa, aku males dicari gitu. Padahal kemarin-kemarin pengennya dicari gitu. Tapi itulah kalau udah sibuk sama diri sendiri ya. Jadi kamu merasa utuh dengan diri sendiri. Jadi kayak udahlah, nggak terlalu bergantung sama orang ya. Orang mau cari saya silakan, mau datangi saya silakan, mau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi kamu ngerasa kalau hanya menimbulkan drama, kalau hanya menguras energi aja, buang-buang waktu aja, rasanya kayak ya buat apa dicari gitu ya. Buat apa nyari saya kalau membawa drama? Buat apa mencari saya kalau buang-buang waktu aja? Nah, kamu ngerasa gitu. Jadi kamu bisa ilfilan gitu, ilfil gitu. Kamu bisa ilfil kayak, nggak suka gelai gitu. Nggak suka dengan orang yang kayak, ngapain sih basa-basi banget gitu. Ngapain sih orang-orang kok hanya menimbulkan drama ini itu, basa-basi ini itu. Nggak capek apa? Atau gimana ya, kamu ngerasa ya kamu udah capek dengan hidupmu, jadi harus mikirin dia, harus mikirin mereka gitu, ya bakalan lebih capek lagi lah gitu kan. Padahal kamu harus jaga kesehatanmu. Ini kamu diingatkan juga tentang kesehatan, makan dan minum yang sehat, olahraga ya, jangan males gerak. Sebenarnya ya bergerak bisa aja kan, ngapain gitu, kerja atau apa. Tapi ada yang diingatkan ya, menjaga kesehatan gitu, bisa dengan olahraga, makan minum yang sehat, terus pikiran juga sehat lah ya. Jangan berpikir berlebihan, takutnya itu jadi negatif ya, jadi negatif thinking, pikiran negatif. Jadi pokoknya berpikir positif aja sih, supaya kamu ini kayak menarik hal-hal yang positif gitu. Terus saat kamu mau cuek ya, soalnya apa ya, dalam waktu dekat kamu akan cuek nih, cuek banget, kayak udahlah bodoh amat, masa bodoh, mereka mau gimana terserah gitu, kamu akan gitu cuek ya. Terus tiba-tiba seseorang menemui kamu, tapi anehnya ya kamu nggak mau diganggu. Padahal ini ada ya, pernah mengharapkan seseorang itu. Jadi ada sih berbagai keanehan gitu ya. Ada berapa di antara kita kayak gitu dalam waktu dekat ini. Itu mau disampaikan sama kamu. Saat kamu tidak terlalu berharap lagi terhadap sesuatu, saat kamu tidak terlalu berharap lagi terhadap seseorang,
Ya disitulah kamu akan dipertemukan dengan seseorang, kamu akan didatangi seseorang itu, tapi kamu udah biasa aja gitu, bahkan kamu nggak mau diganggu. Jadi semua kembali ke kamu. Kalau kamu rasa sekarang fokus sama hidupmu, silakan. Tapi kalau kamu rasa masih perlu bicara, masih perlu ngobrol, ada yang perlu dibahas dengan seseorang itu, ya silakan. Ya, gitu. Karena aku ngerasa ada sih kalian yang memang sangat berperasaan. Jadi kalau ada orang seperti mau datangi kamu, perjuangkan kamu, ya kamu welcome gitu. Kamu kayak ya udah diterima aja baik-baik, dihadapi baik-baik ya. Terus seseorang di sana merindukanmu sampai dia tak bergairah untuk lanjutkan hidupnya karena kamu sudah mengambil hatinya. Cie, kamu pantas ya ada kartu ini. Nah, ini dia. Ini ada memang semakin cinta sama kamu. Ini sampai tumpah-tumpah ini ya perasaannya. Ada memang semakin cinta atau semakin rindu dengan kamu. Jadi kan seseorang itu di sana merindukan kamu. Terus dia sampai nggak semangat gitu sih, sampai nggak ada gairahnya untuk lanjutkan hidupnya karena kamu udah ngambil hatinya gitu. Terus ada seseorang yang stres memikirkan keluarganya dan keuangannya. Doakanlah dia sedang banyak masalah gitu. Ini bisa siapa aja, mungkin temanmu, mungkin saudaramu, bisa aja dia gitu ya. Jadi ada orang banyak masalah di sana. Dia ada masalah uang, masalah keuangan, masalah keluarga atau sama siapa ya masalahnya. Yang jelas doain aja dia ya supaya yang terbaik aja. Terus jangan takut atau ragu menolong orang jika intuisimu meyakininya, karena rezekimu akan dilancarkan ke depannya ya. Itu guys. Jadi di sini dikatakan nggak usah takut ya, nggak usah takut atau ragu menolong orang. Kalau misalnya intuisimu, kata hatimu bilang ya udah tolong aja gitu, karena itu berarti itu kayak ada nanti rezeki lagi lah buat kamu gitu. Atau menolong orang itu sebagai peluang, sebagai kesempatan kamu nanti ditambahin lagi rezekimu ke depannya ya. Oke. Nah, ini nggak ada. Terus lanjut. Ketika ujian hidup datang bertubi-tubi dalam waktu dekat, itu karena kamu sedang dipaksa untuk fokus melanjutkan masa depanmu dan melupakan masa lalumu. Ya. Oke. Jadi ada ujian hidup, tantangan hidup bisa bertubi-tubi datang bentar lagi ya. Ya berpikir positif aja, mungkin supaya kamu kayak dituntut gitu. Kamu seperti dipaksa untuk fokus lanjutkan masa depanmu ya. Jadi kalau banyak ujian, banyak tantangan kan berarti kamu harus fokus ke depan ya, supaya kamu perlahan lupakan masa lalumu gitu. Terus penyesalan terbesar seseorang adalah dia sudah abaikan kamu yang selama ini bisa mengerti dan memahami dia, tidak seperti orang lain ya. Itu jadi ada penyesalan terbesar seseorang, dia rasa aku udah abaikan kamu ya, padahal kamu paling mengerti, kamu paling memahami, kamu nggak sama dengan yang lain gitu. Terus ada orang lama yang ingin datang lagi, tapi dia sadar diri bahwa kamu tidak mau respon dia lagi ya. Ada seperti itu. Ada yang punya intuisi, punya feeling, punya firasat, gimana ya, sebenarnya mau datang lagi ke kamu, cuma aku tahu diri pasti kamu nggak respon, pasti kamu nggak peduli gitu. Ya entah itu pikiran dia sendiri atau gimana ya, namanya juga orang yang sekarang itu malu sama kamu, minder dengan kamu gitu. Oke.
Nah, ini huruf berkaitan ada W, D, E, C, A, V, S, G, H, R, T, O, P, B, I, L, M, J. Oke. Ada Desember, Februari, Mei, November, September, Juni, April, Agustus. Capricorn, Aquarius, Scorpio, Gemini, Virgo, Libra, Cancer, Pisces. Kemudian ini ada Jogja, Semarang, Surabaya, Palembang, Riau, Bogor, Bekasi, Bandung, Lombok, Papua, Manado, Gorontalo, Inggris, Banda Aceh, Padang, Bandar Lampung, Kalimantan, Pandeglang, Jepara, Boyolali, Blora, Denpasar, Amerika, Jerman, Nusa Tenggara, Ambon, China, Tangerang, Kediri, dan Sidoarjo. Sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.